Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Diminta dua substansi menguraikan, untungnya linier gitu. Yang satu tentang nisfu Sa'ban, yang kedua menghadapi puasa Ramadan. Ibu bapak, memang ditemukan hadis yang Masya Allah fadilahnya nisfu Sa'ban. Nisfu itu artinya tengah, ya bahasa kalendernya ya tanggal 15, malam 15 di bulan apa? Sya'ban. Sudah berlalu. Itu diterangkan fadilahnya luar biasa. Mirip seperti ketika kita berada di 10 hari yang pertama di bulan Dzul Hijjah. Hanya saja bedanya, kalau 10 hari di bulan Dzul Hijjah Rasul mengabarkan fadilahnya melebihi dari jihad. Karena ditanya oleh sahabat, walal jihad fi sabilillah, apakah fadilahnya itu lebih hebat walaupun dibanding jihad di jalan Allah? Kata Rasul, iya, walaupun dibandingkan jihad di jalan Allah. Padahal fadilahnya jihad itu tidak ada salahnya. Menang, kita dapat ghanimah, dapat usara, dapat pahala, apalagi yang di garda depan. Kalah pun, mati pun menjadi mati syahid. Kalau di nisfu Sa'ban itu dikasih penjelasan oleh Rasul, fadilahnya itu amalan, rekaman amalan kita ini akan dipertunjukkan kepada kita semua. Solusinya sama, indahnya di hari-hari yang mulia ini untuk kita tandai dengan banyak amal apa? Soleh. Maka ketika ada instruksi seperti itu, selalu kita kirim dengan aplikasi Rasulullah SAW. Kalau amal soleh itu berupa tadarus, monggo. Banyak sedekah, monggo. Atau itikaf, monggo. Tapi dua hal yang perlu payung khusus, walaupun keduanya masuk kategori amal soleh. Apakah ada sholat khusus? Apakah ada puasa khusus? Ini yang perlu payung hukum yang spesifik. Kalau misalnya ada sholat khusus, pertanyaan berikutnya, kapan dikerjakannya? Pertanyaan berikutnya, berapa jumlah rakaatnya? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang harus terjawab kalau memang ada tuntunan khusus. Ini makna memperbanyak amal soleh dirupakan sholat yang sudah ada payung hukumnya. Sholat duha, monggo. Yang gak biasa sholat duha, di nisfu Sa'ban untuk memperbanyak sholat apa? Duha. Sholat tahajud, monggo. Yang biasanya tidak pernah sholat tahajud, di nisfu Sa'ban kita tandai dengan sholat apa? Tahajud.
Adapun yang bermunculan di WA membaca surat Yasin sekian kali, saya kok belum pernah menemukan hadis yang sahih, yang spesifik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saya menawarkan mendingan kafian. Itu ceritanya karena dalam kafian membaca surat kafi memang ditemukan fadilah yang Masya Allah. Terkait Ramadan, saya coba mulai dengan sahur. Alhamdulillah, salah satu adab ketika berpuasa itu memang ada berpuasa banyak. Bagaimana kita ini perut lapar, harus menjaga lisan, tidak boleh bengok-bengok. Misalnya begitu. Satu di antara adab puasa itu adalah makan apa? Sahur. Namanya saja sahur. Tentu dari kata apa? Sahar. Nah, sahar itu saat-saat mendekati waktu apa? Subuh gitu. Nah, kalau malam namanya asya. Dari asya nanti makan waktu isya misalnya. Itu dari penamaan saja kita tahu. Apalagi kalau kita hidup bersama Rasul, qiyam Ramadannya itu selesainya furu al-fajri. Qiyam Ramadannya menjelang apa? Subuh. Sehingga teman-teman cerita, bergegas kami harus pulang ke rumah. Kenapa? Hatta nakhafa ayyafutanal falah. Kenapa kami harus bergegas pulang? Karena kami khawatir, takut kehilangan al-falah. Al-falah di sini maksudnya makan sahur. Mungkin kalau diprediksikan nanti di bulan Ramadan salat malam kita ini selesainya mungkin ya 3:30 begitu. Bacaannya Masya Allah, ini kan bulan Al-Quran gitu. Bahagia nanti kalau bacaannya panjang sekali. Surat Al-Baqarah kok kurang panjang, ditambah lagi surat Ali Imran lah begitu. Saya baru ngerti di Indonesia ini sudah dipraktekkan ternyata. Kalau sampai ke Magetan, Masya Allah, dulu awalnya ditawarkan gimana kalau satu malam itu 3 juz, setuju. Begitu sudah merasa nikmat, usul dari masyarakat, wah ya jangan 3 juz, kalau bisa 5 juz begitu. Dicoba 5 juz, alhamdulillah jalan. Padahal bacaannya tartil, bacaannya enak sekali. Terus diusulkan bagaimana tahun depan itu bisa 8 juz begitu. Alhamdulillah diterima. Saya tidak tahu tahun ini bertahan atau tambah, kurang tahu saya gitu. Saya pingin mengikuti sholat seperti itu sehingga terasa kayak kita di zaman Rasul, kaki kita jadi bengkak-bengkak gitu. Bahkan di antara kita ada yang ya'tamidu alal isi, bersandar pada tongkatnya, mungkin begitu. Siap-siap tongkat yang banyak gitu. Itu sandaran. Tuh kalau kita hidup bersama Rasul sehingga selesainya itu nanti menjelang apa? Fajar.
Mungkin yaitu 3:30 baru selesai, kita harus bergegas pulang ke rumah, segera menikmati makan apa? Sahur. Boleh dicoba, boleh. Kalau tidak bisa berjamaah, ya dicoba sendirilah. Saya tidak ke masjid sholatnya, saya ingin sholat sendiri, saya ingin kayak Rasul dulu, boleh. Tapi jamaah jangan dipaksa. Kalau tidak mampu ya sudah. Tuh sampai Rasul dawuh terkait dengan makan sahur itu, inna fadla ma baina siyamina wa siyami alil kitab aklatu sahur. Ini yang membedakan. Karena puasa itu bukan hanya disyariatkan untuk kita, umat sebelum kita pun juga ada syariat puasa. Maka kita mengenal puasa Nabi Daud. Kita juga mengenal puasa Asyura yang dulu dipraktikkan oleh Nabi Musa. Dan ahli kitab itu yang masih bertahan menjalankan kitab suci dulu, mereka masih punya yang namanya syariat apa? Puasa. Cuma kita tidak dituntut untuk mengetahui detail kayak apa sholat mereka, kayak apa puasa mereka, karena kita lebih milih mengikuti syariat Nabi Muhammad daripada syariat Nabi sebelum kita. Kan pesan Allah begitu, falyahkum ahlul Taurat bima unzilai. Ingin saya ini sudahlah mengikuti kitab Taurat, silahkan. Ahlul Injil ikuti, silahkan. Tapi kalau kita milih-milih, mendingan ikut syariatnya Nabi Muhammad. Apalagi kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad. Umat sebelumnya ada pilihan. Itu yang buat GR-nya ahli kitab tempo dulu. Kok jadi begitu? Syariat Nabi dulu itu, waduh, amalannya banyak, tapi pahalanya kok sedikit ya. Berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad, amalannya kecil, pahalanya apa? Banyak. Maka tidak ada pilihan kecuali mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Sehingga Rasul dawuh, sesungguhnya fasal yang membedakan ma baina siyamina, antara puasa kita, kata Rasul, dan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Nah mereka itu dulu puasanya wisol, tidak pakai makan sahur. Maka kalau di antara kita ada yang menjalani gitu, coba kita tanya dulu, ente mau mengikuti syariat Muhammad atau syariat sebelumnya? Syariat sebelumnya ya monggo. Padahal kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Tuh gambarannya. Kemudian ada hadis-hadis yang lain, fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal musahhirin. Waduh, Allah dan malaikat itu memberi ucapan selamat kebahagiaan kepada teman-teman yang makan sahur. Jadi ini bukan kerjaan remeh. Merubah kultur tidak makan sahur menjadi makan sahur. Kultur yang berikutnya, biasanya makan pagi itu jam 6, dirubah sekarang menjadi jam 3, jam 4. Ini enggak gampang. Maka ada nasihat, faman aradal haya falyastawjibul qadar.
bukan takdir. Kalau mau eksis, mau hidup, tantang itu kenyataan. Adakan perubahan. Itu nasihat yang baik. Dulu di masyarakat nelayan di samping pantai itu sampai survei. Anaknya tuh banyak-banyak, Pak. Ada yang 11 anaknya itu, Pak. Ada yang 7, 8, bahkan ada yang 23 gitu. Pernah keberu sampai di Madura itu nggak bisa ngomong wah sebagian, ganti be, tulisannya waru kok, bacanya baru gitu. Sama nggak bisa, sabu, nggak bisa ngomong wah. Sama dengan sebagian kita nggak bisa ngomong roh, diganti ra. Bismillahirrahmanirrahim. Mestinya kan muraqqaq. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Itulah jah. Datang ke sana ke teman saya itu diajak ke saudaranya yang paling jauh, Pak. Tasik itu apa? Pantai. Setiap mendatangi saudara mesti dikasih makan. Heran saya gitu. Adik, kalau kelihatan sudah habis ditambahi lagi gitu. Berapa rumah yang itu makan, wis gak usah mampir mana gitu. Mampir mana, makan mana itu. Anaknya banyak. Kenapa? Mengkonsumsi ikan. Nah, ikan itu proteinnya tinggi. Adik listrik tidak ada, Pak. Jadi kalau sudah sholat isya, kelonan beranak lagi. Makanya dikasih penerangan itu biar kerja. Kalau kerja gak kelonan mana, capek, ngantuk, turun. Alhamdulillah anaknya sekarang tinggal 2. Keluarga saya, saudara saya 8, laki semua. Karena ibu pedagang ikan. Tuh, monggo yang belum punya anak banyak makan ikan, apalagi makan kelinci. Wah, anaknya kayak kelinci. Sekali lahir 9, 12, 13 gitu. Mudah-mudahan. Sudah ada mempraktekkan, Pak. Mantan gubernur akhirnya punya anak gara-gara mengkonsumsi daging kelinci. Kalau ingin beli, datang ke rumah saya. Saya lagi ternak apa? Kelinci gitu. Promosi, Pak. Itu ceritanya, Masya Allah. Jadi Rasul itu untuk merubah karakter diberi informasi seperti ini biar mau berubah gitu. Malam ditakdirkan gelap, nyalakan lampu, kerja gitu. Sehingga dengan perubahan yang seperti ini kita menjadi lebih eksis. Syukur ada progres menjadi lebih maju. Misalnya begitu. Jangan sejak dulu aja wis mangan gak mangan sepenting kumpul, ojo rubah kumpul tok gak mangan kecun. Safir tajid iwadon aman tufariku fa inna ladidal aisi fin naso. Pergi, nanti kamu akan dapat ganti dari orang yang pernah kamu tinggalkan. Itu nasihat Imam Syafi'i. Tapi jangan disalah paham. Tinggalkan istrimu, nanti dapat ganti baru. Jemono. Ada karena rakyatnya nggak mau meninggalkan tempat temannya, hanya karena senang kepada temannya. Nah, ketika sahur, ini ada cerita dari Irbad bin Sariyah. Rasul itu kalau sahur tidak sendirian, Pak. Selalu ngajak teman. Karena makanan yang berkah itu makanan yang banyak dinikmati orang-orang.
Itu ceritanya. Maka kalau sampean diundang walimah berapa kali saya itu, maka duduknya itu tidak boleh bersila. Kalau duduk bersila orangnya sedikit. Satu, ini diangkat lah, sehingga nanti bisa orang banyak. Karena kewotnya makanan barokah itu makanan yang banyak dinikmati orang-orang. Itu ceritanya. Maka Rasul kalau sudah makan sahur, kadang panggil Anas, kadang panggil Irbad, siapa yang dia temui. Apa kata Rasul? Halumma ila ghadan mubarak. Masya Allah. Jadi sahur itu oleh Rasul dinamakan santapan penuh keberkahan. Tuh semua ini kata Rasulullah dari Irbad. Ini kebetulan kasusnya fi Ramadan. Dan ini aku dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sahur fi Ramadan, untuk mengikuti makan sahur di bulan apa? Ramadan. Kemudian Rasul dawuh apa? Halumma, mari ayo ke sini ila ghidha'il mubarak, kepada santapan yang penuh dengan keberkahan. Jadi tolong jangan diremehkan, walaupun itu adalah makan sahur yang biasanya jam sekian saya tidak bisa makan, bismillah gitu. Bismillah, akan saya robah pola hidup saya. Biasanya sarapan jam 7, sekarang sarapannya jam 3 dini hari. Itu masih banyak teman-teman, daripada makan mendingan turu. Masih banyak seperti itu. Dan ungkapan Rasul seperti itu juga diriwayatkan oleh Al-Miqdad bin Ma'di Karib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi ghada'i sahur fa innahu ghada' al-mubarak. Jadi beliau tidak hanya pernah mengundang Irbad, tapi juga mengundang Anas, mengundang namanya Miqdad bin Ma'di Karib. Yang jadi problem sekarang mengakhirkannya itu kayak apa ya? Sampai batas mana? Ini yang problematik. Ini yang problematik. Karena untuk menentukan imsak, setahu saya hanya di Indonesia. Kok 10 menit sebelum subuh? Setahu saya. Lama di Malaysia kok nggak ada imsak itu 10 menit sebelum subuh. Di Singapura pun belum pernah dengar. Di Saudi itu ada jadwal imsakiyah, ada Pak, diedarkan, bahkan ditulis ditayangkan di monitor. Jadwal imsakiyah ya waktu subuh itu. Saya tidak tahu kenapa ada kayak sinyal 10 menit sebelum subuh. Di sini imsaknya 10 menit sebelum subuh ya Pak. Sama itu. Coba tanya, ada enggak hadisnya? Kalau ada, saya enggak yakin. Pasti palsu. Loh kok bisa palsu? Zaman Rasul belum ada jam kok. Ayo, mau apa sampean? Kalau kita hidup sama Rasul, kita belum pernah kenal jam. Maka kalau ada hadis sahih, hadisnya bohong. Nah, kita coba sharing. Saya temukan ternyata memang ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah 10 menit sebelum subuh. Pendapat yang kedua, ya datangnya waktu subuh. Ada alasannya Pak.
Alasannya menggunakan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Silakan makan sahur ini, minum sahur silakan, sampai nanti jelas perbedaan benang putih dari benang hitam, yakni fajar. Kalau kita hidup zaman Rasul, ada yang memaknai denotatif, sehingga untuk mencari imsak itu sebelum tidur menyiapkan 2 benang, yang satu warna putih, yang satu warna merah. Nek ngelelir didelok mana yang hitam, mana yang putih, kok belum jelas, makan lagi. Karena batasnya kalau sudah jelas antara benang hitam dan benang putih. Terjadi seperti itu. Sahabat loh Pak, bukan kita. Itu bahayanya kalau berdalil hanya sepotong. Hatta yatabayyana, sehingga jelas bagi kalian antara benang putih dengan benang hitam. Berhenti sampai di sini. Padahal kelanjutannya minal fajri, ini substansinya. Maka tidak bisa dimaknai denotatif, harus dimaknai konotatif. Substansinya yakin datangnya waktu fajar. Lah kebetulan fajar di sini bisa dimaknai fajar kadzib, sehingga ada durasi antara fajar kadzib dengan fajar shadiq. Lah durasinya berapa lamanya? Dijelaskan nanti oleh Anas bin Malik, khodamnya Rasulullah. Wa Anas bin Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Zaid ibn Sabit tasakhara, keduanya makan sahur, baik Nabi dan Zaid bin Sabit. Tadi ngajak Irbad, kemudian ini ngajak Zaid bin Sabit. Dibiasakan begitu Pak, nanti Pak, jangan sendirian gitu. Apalagi kalau sudah keluarga, ayo sepiring berdua gitu. Wah, mesra sekali gitu. Kalau perlu istrinya disuapi oleh suami, kayak kemanten baru gitu. Kayak esok mangan dewi ae, mangan dewi. Masya Allah. Falamma faragha min sahurihima, ketika usai dari makan sahur keduanya, qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru Rasul bangkit untuk melaksanakan sholat. Sholat apa itu? Sholat subuh. Jadi ada tenggang masa, ada durasi antara makan sahur dengan adzan apa? Subuh. Kulna, perawi muridnya Anas ini tanya, kam kunna baina qiraatiha faraghiya min sahurima, kira-kira durasi antara selesai makan sahur dengan dikumandangkan adzan untuk salat subuh itu berapa lama? Dijawab oleh Anas, kira-kira mayaqra'ur rajulu khamsina ayat. Jadi ada durasi, kira-kira seseorang itu membaca 50 ayat. Jadi bukan menit, Pak, karena belum ada jam, belum ada menit. Kalau kita hidup bersama
Rasul jam menit itu setelah hampir 350 tahun wafatnya Rasul, ketika kita menemukan ilmu hisab. Jadi belum ada jam menit. Nah, durasi membaca 50 ayat itu kalau diprediksikan berapa menit lah? Tergantung. Kalau sampai datangkan orang Gresik bisa sampai 20 menit baru selesai. Khataman nekan teko Gresik, pengalaman Ustaz kamari-mari gitu. Terus terpaksa kami datangkan dari Tuban gitu. Kalau didatangkan dari Tuban 50 ayat 3 menit bablas. Ya Allah Pak, demi khataman kami datangkan dari Tuban gitu. Kalau kayak gini Ustaz, maghrib belum selesai Ustaz. Padahal dimulai jam 6 pagi Pak. Kenapa enggak datangkan dari Sidoarjo? Loh, ada yang lebih cepat? Ada. Siapa Ustaz? Saya. Gitu ya Ustaz? Iya kok bisa? Ya saya bacakan kulu 3 kali. Hatam. Enggak bujuk kekel. Iya ya Ustaz. Kenapa baca Quran kok targetnya hatam? Baca Quran itu mestinya targetnya bisa difahami. Biar dapat apa? Oh, itu baru membaca. Pakai suara keras tidak apa-apa. Qul huwallahu ahad. Oh, Tuhanku itu esa. Allahus samad. Oh, Tuhanku tempat bergantung. Lain dengan Tuhan tetangga saya, masih minta pertolongan kan gitu. Lam yalid wa lam yulad. Oh, Tuhanku itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, Tuhan tetangga saya kok beranak dan diperanakkan. Malah ada yang kafir lagi, anaknya 1. Misalnya begitu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini keesaan Tuhanku tidak menyerupai segala sesuatu. Endingnya dapat huruf apa? Oh, baru membaca. Kalau hanya baru membunyikan, belum membaca. Iqra itu sampai bisa menyimpulkan, dapat huruf apa? Oh, tanpa suara tidak apa-apa, sambil adakan bacaan di hati, ada perenungan sambil mantuk-mantuk. Oh, ini diperdengarkan boleh dengan suara lirih sehingga tetangga kiri kanan sempat dengar, yang agak jauh tidak dengar. Endingnya dapat apa? Oh, baru kita ini membaca Quran. Kapan kita tingkatkan semaannya nanti sampai dapat huruf apa? Oh, gitu. Tadarusnya nggak usah panjang-panjang, bikin halaqat. Per 10 orang boleh, 11 orang boleh. Yang satu baca, yang lain nyemak. Dievaluasi kira-kira bacaan teman kita ini tajwidnya, makhrajnya sudah cocok apa belum, atau perlu tahsin. Perlu, temannya yang lain baca lagi. Masih perlu, temannya yang lain didiskusikan kekeliruannya di mana sih, teman-teman kurang baiknya di mana, didiskusikan. Bersepuluh lah. Kemudian apa? Sudah selesai bacanya, tahsinnya bagus. Ayo teman yang berikutnya tolong baca terjemahannya. Syukur kalau seperti itu. Gimana kalau kita baca tafsir yang sederhana?
entah ngambil tafsir apa. Setelah itu kita diskusikan, teman-teman dari bacaan ini nilai hidayahnya apa ya? Ayo kita tulis yuk. Masya Allah, satu hari kalau katakanlah 10 ayat saja, berarti 30 hari berapa Pak? 300 ayat Pak. Itu untuk bisa ceramah selama 1 tahun Pak. Pokoknya ceramah di masjid ini Al-Baqarah ayat 1 sampai 10 Pak. Diundang sana ya tetap ya judulnya itu lagi. Apalagi di YouTube, loh kok mendoai judulnya. Itu ceritanya gitu. Masya Allah, nikmat Pak. Tuh gambarannya. Jadi tidak ada kata menit, yang ada durasi itu sekitar 50 ayat. Berangkat dari situlah muncul ada durasi antara azan dengan imsak. Sekarang kita coba perhatikan pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang kedua ini, imsak itu bukan 10 menit sebelum subuh. Ya datangnya waktu subuh. Dalilnya apa? Sama. Nah, ini yang saya katakan, teksnya sama, pemahamannya bisa beda. Pemahaman yang kedua, teman, yang dimaksud fajar itu bukan fajar kadhib, tapi itu fajar shadiq. Nah, kan blank kita Pak. Yang penting kata Allah fajar. Padahal fajar itu ada 2. Ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Karena ini wilayah tafsir, wilayah kira-kira, wilayah ijtihadiyah, haram mengklaim pendapat saya yang paling benar, sampai berani-beraninya menyalahkan pendapat orang lain. Kalau ada yang punya pendapat lebih kuat, tolong dong jelaskan kenapa kok milih yang fajar shadiq. Ketemu hadis, misalnya dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajru fajroni. Fajar itu ada 2 macam. 1 fajar kadhib, 2 fajar shadiq. Fajrun yahrumu ta'am wa nahnu fi as-shalat. Fajar kita sudah tidak boleh makan karena sudah manjing waktu sholat. Sholat apa itu? Subuh. Sudah tidak boleh makan. Wa fajrun tahrumu fi sholat. Tapi fajar kita belum boleh sholat. Nggak boleh sholat. Kenapa? Belum manjing. Nah gitu. Yakni sholat subuh. Wa tahilri atau kita masih boleh makan. Kalau gitu hakikat imsak menurut hadis ini fajar kadhib atau fajar shadiq? Fajar shadiq gitu. Waduh punya dalil bro gitu. Ayo saling menghargai. Ayo gitu. Kemudian ditemukan hadis An Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghurrannakum min sahurikum adzana Bilal. Supaya kalian tidak terperdaya untuk menghentikan makan, gara-gara dikumandangkan azan oleh Bilal. Karena Bilal itu mengumandangkan azan sewaktu fajar awal atau fajar tsani? Fajar awal gitu. Dah jangan dihiraukan adanya Bilal itu. Untuk kalian tetap menikmati makan sahur. Wala bayadul ufuqil mustatil, atau fajar yang rupanya itu meninggi begini vertikal. Ini namanya fajar kadhib. Kalau sirian gini, baru fajarnya fajar shadiq. Hakadha hatta yastatil. Kalau masih begini fajarnya udah makan silakan.
minum silakan, sahur sampai nanti fajarnya membentang horizon. Berarti imsaknya datang waktu apa? Fajar sotik, bukan fajar kadzib. Untuk menambah hadisnya banyak sekali yang mengeluarkan. Nanti ada hadis Jabir, walil Hakim, dikeluarkan oleh Hakim min hadis Jabir seperti itu. Namun ada tambahan redaksi, walladzi yuhramu ta'am innahu yadhabu mustatil fil ufuq wa fi riwayatan innahu kal adna bisirjan. Yang menghentikan makan sahur, minum sahur bukan fajar yang vertikal, tapi fajar yang horizontal. Ada tambahan redaksi seperti itu. Dari hadis ini bisa dipahami, oh hakikat imsak itu ketika datang waktu subuh gitu. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'a, apabila telah mendengar ahadukum, seorang di antara kalian, an-nida, azan dikumandangkan, wal ina'u, sementara gelas ala yadi sudah dipegang oleh tangannya, fala yabda'u, jangan meletakkan gelasnya ini hatta yang dia hajatau minhu, sampai menuntaskan hajatnya. Jadi pas saya sudah pegang gelas, kedengaran azan subuh, kata Rasul, jangan kamu letakkan. Terus gimana ya Rasul? Minum sampai selesai hajatmu. Padahal azan sudah dikumandangkan. Maka jangan kaget nanti ada orang yang faham, loh kalau gitu hakikat imsak itu selesainya azan. Maka kalau azan subuh yang panjang, biar tidak imsak. Iya, mensiasati. Tawakno aku di rumah hari. Itu ceritanya. Hadisnya Masya Allah dikeluarkan oleh Abu Daud, oleh Ahmad, dan hadisnya sahih. Dipertajam dengan riwayat Hasan. Saya terbiasa begitu, Pak. Makanya judul buku saya selalu ada kata hadis. Kalau nggak biasa belajar hadis, blenger kemarin. Gitu. Kenapa? Pingin semua sahabat yang terlibat di dalam riwayat ini siapa saja, gitu. Biar nanti bisa difahami secara tematik. Apa? An Hasan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza sami'a, apabila mendengar ahadukum, seorang di antara kalian, azan wal ina'u ala yadihi fala yada'an hatta yaqtadiyah. Itu persis bahasanya seperti bahasa riwayat siapa? Abu Hurairah. Wong riwayatnya Abu Hurairah aja sudah sahih kok. Apalagi ditambah riwayatnya siapa? Hasan bin Ali. Jadi itu namanya nanti hadis riwayat dua orang menjadi meningkat menjadi hadis aziz, begitu. Ini malah dikeluarkan oleh Imam Muslim dan imam-imam yang lain. Saya temukan sekian banyak dalil, Pak. Ini juga an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala qala, uqimatis shalah. Salat itu sudah diiqomati. Wal ina fi yadi Umar. Gelas ada di tangan Umar. Ini bukan adzan lagi loh, ini qomat ini. Fi Umar faqala asrabuha ya Rasulullah. Boleh saya minum ya Rasul? Ini qomat sudah dikumandangkan loh ya. Boleh ya Rasul? Qala na'am, silakan. Loh kayak gitu. Ada durasi adzan dengan qomat.
Sawe ono kene 20 menit. Bahagia ana gampang tiba. Apa? Bangun delok jam subuh kurang 7 menit. Salang pang dibuka gak belum. Belum bisa Bapak Ibu. Monggo silakan tetap menikmati makan sahur. Enak kalau kita ngaji bersama Rasul. Di rumah enggak begitu. Ayo mumpung turun-turun. Jam 11 ini nang sahur kok gugani wangel. Kalau seperti itu yang terjadi, ya jangan disalahkan. Orang puasa malah tidak sehat. Orang puasa malah tidak eksis. Yang bikin gak sehat, gak eksis, tip Rasul belum kita jalani. Padahal Rasul yang bilang, Masya Allah, ini kembali ke sahur tadi, ada subbab yang menarik. Mengakhirkan sahur, Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah, inna ma'asyiral anbiya umirna an nu'ajjila iftarana wa nu'akhira sahurana. Jadi kami para nabi itu sejak dulu sebenarnya disuruh menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Nanti ada hadis la tazalu ummati bi khairin, selamanya dijamin eksis, dijamin sehat, dijamin prima walaupun puasa selagi dia mau mengakhirkan makan sahur. Tip-tip dari Rasul ini sudah diteliti di UNER gitu. Kenapa kita harus menyegerakan berbuka kemudian makan sahur? Durasi kita di Indonesia itu antara sahur dengan berbuka sekian jam, ini masih batas toleransi orang bisa sehat. Adapun kalau ibu bapak mendengarkan sumu tasihu, berpuasalah kalian akan sehat, hadisnya palsu gitu. Masyhur tapi palsu. Enggak usah jauh-jauh. Kenapa kok palsu? Analisa tek aja sudah paham. Orang yang sakit sebenarnya dapat rukhsah untuk tidak puasa. Nah ini orang sakit dipaksa puasa biar sehat, keliru gitu. Dari kajian matannya saja sudah ketahuan, belum kajian sanadnya. Ada hadis orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi orang puasa bisa sehat, syaratnya orang puasa sehat dulu. Harus loro kongon poso, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi gitu, bagi yang merasa sakit ada rukhsah untuk tidak puasa. Nanti mengqadha kalau sudah sehat. Enggak mampu, solusinya diganti dengan fidyah. Tidak sulit Islam ini kalau kita pahami secara proporsional. Ini bukan taklif, ini bukan beban, ini media taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.